Ibu Nerliana, bolehkah membacakan dari Keluaran 7 ya? Silakan di-unmute mikrofonnya. Baik, terima kasih Pastor Paul. Selamat pagi waktu Indonesia untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pembacaan firman dari Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negeri. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian, Pastor. Ya, Ibu Ana akan membacakan dari 2 Timotius 3 ayat 18. 2 Timotius 3 ayat 18. Ayat 8, sorry, ayat 8. Sorry. Ya, salahnya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, dan baca satu lagi, Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Sebentar ya. Kok Wahyu 22 ayat 11 sih? Sebentar ya. Sebentar ya, saya salah nulis itu. Wahyu. Sebentar. Sorry ya. Ya, mungkin itu dulu ya. Oke, saya lupa nih. Sebentar. Wahyu. Wahyu 22 ayat 15 ya. Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Wah, luar biasa firman Tuhan ya. Selalu baru setiap pagi. Tadi kita baca di dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 8. Kalau kita baca seluruh perikopnya itu menarik sekali dalam 2 Timotius 3 ayat 8 ini, karena ada ini ya, ada satu kata Yanes dan Yambres. Nah, kalau Anda lihat dalam perjanjian lama, Anda cari Yanes dan Yambres nggak bakal ketemu tuh ya. Anda baru bisa menemukan Yanes dan Yambres itu nanti ada di, ternyata itu ada di dalam Targum ya. Nah, menarik sekali, seperti biasa saya selalu memadukan antara tradisi rabbinik dengan apa yang diajarkan dalam iman Kristen. Nah, firman Tuhan itu selalu baru, saya selalu katakan firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Ketika kita menggali terus hidup dalam kasih-Nya, di dalam diakonia, marturia, pengampunan, di dalam semua kasih Kristus yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih, maka logos itu akan jadi rema, dan rema itu akan membuat iman dalam hidup kita untuk mengarungi hari-hari yang penuh dengan badai, penuh dengan topan badai dan angin ribut, tapi kita tetap teguh seperti batu karang, karena iman kita yang membuat kita menjadi batu karang. Nah, luar biasa sekali, saudara, ketika saya belajar ya dari firman Tuhan itu ya, ketika saya belajar dari firman Tuhan itu selalu membuat bentar ya. Ketika saya belajar ya tentang tradisi rabbinik ini, ternyata sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Ada yang membuat missing link ya. Ada yang membuat missing link di dalam ajaran Rabbi. Mengapa orang Yahudi ini tidak bisa menjadi percaya? Ya, kenapa orang Yahudi ini menjadi tidak percaya? Mengapa orang Yahudi sulit sekali untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sejak tahun 300, ya, anak yang ikut kelas evangelis Anda akan memahami. Sejak tahun 300 sampai dengan tahun 300 sampai dengan mulai ada sebelum tahun 1900 ya, orang Yahudi itu tidak pernah tercatat orang Yahudi itu jadi Kristen dengan sukarela. Rata-rata itu pernah dipaksa untuk jadi Kristen. Ya. Dan dipersekusi mereka baik oleh orang Kristen maupun oleh orang Islam maupun oleh orang-orang ateis, pokoknya selalu dipersekusi. Mengerikan sekali. Nah, orang-orang Yahudi ini kemudian menjadi keras hatinya ya, dan mereka standby terus. Mereka selalu ready terus. Hari ini mereka hidup sejahtera ya, selama 10 tahun, 15 tahun, tahun ke-20 belum tentu. Bisa tiba-tiba mereka terusir dari negaranya, bisa tiba-tiba mereka dikacaukan hidupnya. Mungkin satu generasi, dua generasi, tiba-tiba generasi ketiga dianiaya, dimasukkan kamar gas. Selalu begitu, selama 2000 tahun. Gila ya, 2000 tahun. Mereka hidup selalu dengan penderitaan dan aniaya. Ya. Nah, sebetulnya hal itu sudah dinubuatkan ya di dalam Ulangan 33 itu ya, sudah dinubuatkan bahwa nanti orang itu akan terserak, padahal belum masuk anak-anakan loh mereka, tapi sudah dinubuatkan akan terserak ke seluruh dunia, dan dari ujung dunia itu akan dikumpulkan, sekalipun sudah ada di ujung langit, kata Yehova Elohim, tetapi akan tetap dikumpulkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana orang-orang para rabbinik ini mengajarkan pengajarannya dari dalam perjanjian lama itu sangat menarik sekali. Mereka tuh catat dengan rapi semua kejadian, mereka catat semuanya. Mereka catat, kalau mereka ada Tanakh, itu sama dengan perjanjian lama kita, maka mereka kemudian ada catatan lain. Dan mereka tuh catat. Ya, makanya Anda tadi lihat di 2 Timotius 3 ayat 8 itu ada kata Yanes dan Yambres. Itu dalam perjanjian baru Paulus menulis tentang Yanes dan Yambres. Terus kita tengok di mana ada Yanes dan Yambres. Nah, setelah bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, saya baru ngerti kalau itu ada di dalam Targum. Targum itu adalah kitab yang sahih ya, bukan
kelasnya itu di atasnya Talmud kesahihannya. Karena di zaman Nehemia itu yang dibaca itu Targum. Mereka tidak membaca Tanakh, tapi mereka membaca Targum. Ya, namanya Targum yang berbahasa Aram. Maka di zaman Isra Nehemia itu Targum itu menjadi catatan yang digabungkan antara Tanakh dengan tradisi mereka digabungkan supaya nggak hilang. Karena mereka hilang semua, dokumen itu hilang dan mereka menghafalnya di luar kepala. Gila ya, dihafal, dan yang mereka hafal itu semua orang yang menghafal hafalannya bisa sama. Nah, itulah yang anak yang kita baca, yaitu Perjanjian Lama. Itulah hafalan. Dan mereka punya satu cerita turun-temurun, ayat ini artinya sebenarnya ini. Nah, itulah Targum. Ayat ini ceritanya begini, ayat ini ceritanya begini. Nah, itulah yang dalam Targum. Ada yang ikut kelas evangelis nanti akan diajari ya tentang Targum segala macam. Cuma ini saya nggak bicara tentang ini ya, apa namanya, nggak akan bicarakan teknikalnya, tetapi saya akan cerita bagaimana ceritanya Yanes dan Jambres ini. Nah, konon waktu bukan konon ya, kalau konon itu rasanya kan bohong itu ya, so dongeng. Ini beneran ya. Waktu orang Israel itu berseru-seru kepada Tuhan, kemudian ada seorang generasi keempat dari Lewi yang namanya Amram, bapaknya Musa ini. Kemudian bapaknya Musa ini punya istri namanya Yokebed, ya, si Amram dan Yokebed. Kemudian di zaman itu Firaun mimpi, ya, Firaun bermimpi bahwa nanti dia melihat ada sebuah timbangan. Terus satu timbangannya kan dua gini kan, kanan kiri gitu kan. Yang satu anak domba, yang satu adalah Mesir. Kemudian anak domba ini menjadi begitu berat sekali sehingga yang Mesir itu angkat enteng begitu ya, timbangannya berat begitu loh. Loh, kenapa anak domba bisa berat, Mesir bisa enteng banget, kata Firaun. Dia resah dan dia panggil itu tukang-tukang sihirnya. Nah, yang namanya Yanes Jambres ini. Tukang sihir itu namanya Yanes Jambres ini. Dia bilang sama Firaun, wah itu nanti akan ada anak Yahudi itu, karena mereka peternak domba. Ada orang Yahudi nanti yang akan menjungkir balikan, menghancurkan Mesir. Nah itu kaget. Wah, si Firaun kaget. Makanya dia instruksikan agar semua orang Yahudi, orang Israel ya, maksudnya orang Israel, karena zaman itu belum disebut Yahudi. Dia perintahkan seluruh orang Israel, kalau punya anak lahir laki-laki, bunuh, dicekek. Nah, tetapi waktu itu yang jadi bidan ya adalah si Yokebed, istrinya Amran ini. Bidan-bidan yang lahiran bayi itu yang diinstruksikan adalah si Yokebed ini sama Miriam ya. Jadinya mereka nggak berani, nggak mau karena nanti bahaya ini. Mereka takut kepada Yehova, kepada Allah Israel ya. Jadi mereka nggak mau. Jadi kalau mereka pokoknya inilah berkelit terus lah. Akhirnya apa? Pokoknya semua bayi laki-laki harus dilempar ke sungai. Nah, itu jadi atas saran dari apa namanya, Yanes dan Jambres itu ya, penyihir-penyihir tukang nujum di Mesir. Nah, si Yanes dan Jambres ini ketemu lagi nanti kita tadi di Keluaran 7 tadi. Di Keluaran 7 tadi, Musa dan Harun itu benar-benar datang ya. Waktu kemarin kita dengar cerita Musa yang ke padang gurun, Musa itu kemudian datang sama Harun dari padang gurun. Datang, dia kasih minta agar orang Israel keluarin dari Mesir. Firaunnya nggak mau, si Musanya dia lempar tongkatnya, dan tongkatnya itu menjadi ular gitu kan. Nah, kemudian si Yanes dan Jambres lagi ini ketemu lagi, dia kirim lagi mujizat, ya, dia bikin lagi mujizat, dan jadilah mereka bertempur mujizat gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Mereka saling bertempur mujizat ya, dan ya mujizat-mujizat itu tentu saja menghancurkan Mesir ya kan. Mereka bikin mujizat, maka orang penyihir bikin mujizat, Musa bikin mujizat lagi ya kan, jadi mujizat lagi, hancur Mesirnya. Hancur Mesirnya karena isinya mujizat, bukan mujizat, keajaiban ya, bikin tanda-tanda yang begitu kan, hancur karena mereka berdua, mereka tarung ilmu gitu ya kan, tarung ilmu. Korban itu seluruh Mesir, tetapi seluruh Israel
fantastis sekali ya. Itu mujizat ini terjadi di hari zaman. Kalau Anda lihat tadi kitab Wahyu itu akan terjadi itu ya. Bagaimana tulah Mesir, tulah yang ada di Mesir akan terjadi di dalam Wahyu, ya di dalam Sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Tulah Mesir itu dijadikan tulah seluruh dunia. Bayangin, kalau Anda bayangin kalau setiap negara memamerkan, menunjuk gigi kedikjayaan mereka ya, dengan sihirnya mereka. Sihirnya mereka itu apa sih? Ilmu pengetahuan ya. Kalau Anda tadi lihat di dalam Wahyu 22 ayat ke-15, kata penyihir itu dari kata farmakoi. Farmasi itu, tukang obat, apoteker. Farmakoi, tukang sihir itu dari kata itu farmasi. Ya, atau kata farmasi atau apoteker itu berasal dari kata itu, farmasi itu ya. Itu tukang obat itu berasal dari kata itu tadi, farmakoi, penyihir. Tukang yang bikin racun gitu, tukang bikin sihir. Anda bayangin, artinya orang-orang ini kan orang-orang saintis kan, sebenarnya zaman Musa disebut penyihir. Karena kita nggak ngerti kenapa ujuk-ujuk bisa begitu, tetapi zaman hari ini kita sebut mereka saintis. Andai kata orang-orang saintis ini pamer ilmu, ya dari yang satu pamer ini, yang satu pamer ini, hancur nggak dunia? Hancur lah. Semua pamer, satu nembakin nuklir, satu nembakin nuklir. Langitnya gelap. Gelap, awan nuklir semua gelap. Nggak heran sepertiga matahari jadi gelap, ya matahari akan menjadi gelap seperti warna rambut gitu kan, bintang-bintang berjatuhan. Ngerti itu ya kan, itu sudah terjadi tuh ya, bintang-bintang berjatuhan di Israel, tembakin satu-satu sama Israel, kita takut dengan ya, itu sudah terjadi ya. Jadi Anda bayangkan para penyihir-penyihir ini, mereka ini yang bikin ulah, yang menghancurkan Mesir di zaman Musa itu kan, adu sihir mereka kan. Nah, ini yang ditulis di dalam 2 Timotius 3, saudaraku. Yang dimaksud dalam 2 Timotius 3 tentang Yanes dan Yambres. Ada satu, saudaraku, kalau Anda lihat kata Yanes dan Yambres ini selalu dikaitkan dengan apa? Manusia-manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama ini. Maksudnya dia nggak percaya Tuhan ya. Maksudnya dia nggak percaya Tuhan. Disebutkan dengan unholy, tidak kudus. Hidupnya penuh dengan kenajisan. Mereka itu orang yang tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjadikan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah. Gara-gara orang-orang seperti Yanes dan Yambres, ya, kita lihat Musa bikin tanda-tanda ajaib, maka orang-orang ini bikin tanda ajaib, tapi tujuannya bukan untuk memberikan kebenaran kepada jemaat. Orang-orang ini ada di tengah-tengah orang percaya. Serem ya. Para pembuat keajaiban ini ada di tengah-tengah orang percaya. Ya, para pembuat keajaiban ini ada di tengah orang percaya. Mereka yang membelokkan hati Firaun. Mereka yang nutupin hati jemaat. Mereka melihat pekerjaan Tuhan. Itu kan kebetulan saja. Itu kan begini. Wah, semua dibikin logikanya. Endingnya apa? Endingnya orang dibelokkan imannya. Dan mulai mereka unholy. Mereka hidup nggak kudus. Tuhan gak ada. Wah, di Eropa itu jelas banget ya. Orang-orang yang terang-terang berani, kalau di sini berani karena nggak munafik ya. Tetapi jangan pikir di Indonesia nggak ada. Kalau di Eropa mah datang, kenapa orang pergi ke gereja? Kita pernah ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau katekisasi baptisan, kan majelis ikut. Nah, majelisnya duduk bareng gitu kan. Saya nonton, saya kan datang bawa jiwa-jiwa. Jadi saya datang, saya duduk situ. Majelisnya cerita. Si pendetanya tanya, kenapa ini? Menurutmu Tuhan itu apa? Dia cerita. Ada satu majelis yang bilang, oh ya Tuhan, ya saya percaya ada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang itu. Percaya Yesus enggak? Ya, Yesus itu hanya sebuah tokoh sejarah. Saya kaget sekali, saudara, seorang majelis gereja berkata demikian, tapi saya maklum. Karena orang di sini belak-belakan. Coba Anda sadar nggak di Indonesia itu, di gereja Anda itu banyak orang-orang yang sudah
tidak percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Mereka bahkan mengingkari apa yang ada di dalam Alkitab tentang mujizat. Ya, mereka menyangkal adanya mujizat, mereka menyangkal adanya bahwa Yesus Kristus tetap sama, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menentukan hidup Anda. Kemarin kita belajar ya tentang Torah. Apa bedanya Torah Pentakosta pertama dengan Pentakosta yang kedua? Pentakosta yang pertama, Torahnya ditulis di batu. Pentakosta yang kedua, di zaman murid Yesus, Torahnya ditulis di hati, yaitu Roh Kudus. Oh, itu disangkal. Oh, enggak ada. Roh Kudus itu hanya Roh Kudus itu dibuat sebagai suatu itu hanya kisah saja. Ya, tentang Roh Kudus enggak ada kuasa-kuasa seperti itu. Jadi didaratkan, artinya dibikin mujizat-mujizat Yesus semua. Wah, itu banyak ya khotbah-khotbah itu. Oh, itu nggak ada tuh mujizat Yesus yang begitu tuh. Itu semua itu bisa kita jelaskan dengan sains semua. Artinya apa? Itu sudah masuk ke dalam gereja dan mereka membelokkan orang-orang ini. Dimulai dari kebenaran itu, kemudian akhirnya respeknya jemaat apa? Respeknya jemaat, mereka bilang, oke, kalau gitu kita tidak perlu hidup kudus. Toh, Tuhan itu relatif, tidak absolut. Akhirnya mereka boleh kawin cerai, akhirnya mereka boleh hidup dengan homoseksual. Banyak di sini ya pendeta homoseksual. Di Indonesia sebenarnya banyak, banyak. Jangankan banyak. Dan itulah orang-orang beragama. Karena mereka beragama. Karena mereka beragama. Mereka menjadikan sebuah ritual dan ibadah itu supaya hati mereka itu nyaman. Mereka menghibur hati mereka dengan entertain rohani. Itulah kerjaannya Yanes dan Yambres. Ya, dengan mereka menunjukkan tanda-tanda ajaib. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 21-23, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu apa kehendak Bapa? Memberitakan Injil yang benar. Tetapi hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak dari kita merelatifkan Tuhan, membuat sinkretisme di dalam gereja. Sehingga kita tidak lagi takut akan kekudusan Tuhan. Kita enggak lagi mengejar hidup dalam kekudusan, tetapi kita hidup di dalam sembrono. Dia tidak bisa mengekang hawa nafsu kita. Kita saling tuduh-menuduh, kita saling menghakimi satu sama lain. Dan kita sudah nggak urusan dengan ada Tuhan di surga. Itu relatif. Semua relatif. Kebenaran itu jadi relatif. Ya. Dan disebut mereka itu orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Perempuan yang digarap. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang dalam konflik dengan suaminya, lalu dia konseling dengan hamba-hamba Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan ini memanfaatkan perempuan-perempuan ini. Banyak, nggak cuma satu dua, banyak. Cuman nggak ada yang ngaku, nggak ada yang diceritain. Banyak, saudara, dan itu terjadi. Makanya hati-hati, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan, jangan cari ritual, jangan cari simbol-simbol di gereja. Karena Yanes dan Yambres menggunakannya untuk mengelabui Anda. Bidi. Dan Anda tidak akan ketemu Tuhan. Sandalawas, kirararararararara. Turuti saya. Tatap mata saya. Dan Anda ikut-ikutan dan jeblak, cium sepatu, segala macam. Dan Anda tidak menemukan Tuhan yang sejati. Anda akan dibelokkan imannya dari kebenaran. Tiba-tiba uang di kantong Anda berpindah ke kantong kolektor. Pendetanya tambah kaya, Anda tambah miskin. Masalah tambah banyak. Serius, saya nggak bercanda ya. Itu terjadi di kota-kota besar dan di mana-mana. Makanya dalam hal itu Eropa cukup dewasa. Kalau ada pendeta khotbah cita duit, no, nggak mau, nggak mau mereka. Beda sama di Amerika ya. Berkat, wow, mereka langsung ngasih duit gitu. Pendetanya tambah kaya, jemaatnya tambah miskin. Itu Yanes dan Yambres, itu ulahnya Yanes dan Yambres dengan sihir. Oh, ada ya hipnosis
di dalam gereja. Diajarkan. Ada yang ngajari, ada pengkaderannya, serem itu. So datang semuanya maju. Maju datang, cium sepatu misalnya kan, atau telepon Tuhan, saya telepon Tuhan Yesus nih. Wah, serem. Itu penyihir-penyihir dalam gereja, saudaraku, yang membelokkan iman Anda bukan kepada Tuhan. Pokoknya ciri khasnya adalah dia tidak membawa Anda kepada Tuhan. Dia tidak giring Anda untuk cari Tuhan, tapi cari dia, cari dirinya. Saya selalu diingatkan ya dari dulu, jangan jadi juru selamat. Pertamanya, saya berempati untuk menjadi juru selamat. Saya konsulin orang, saya pengen selamatkan dia, masalah dia selesai. Waduh, itu penyakit hamba Tuhan menjadi juru selamat. Ingat, juru selamat itu hanya Yesus, bukan kamu. Saya selalu diingatkan begitu ya dari dulu ya. Wah, dulu saya hobi jadi juru selamat. Kadang-kadang sok pahlawan saya sampai acur. Tapi saya diingatkan baik oleh senior-senior saya, gembala-gembala senior saya, gembala senior termasuk oleh Roh Kudus sendiri. Jangan jadi juru selamat. Pertama kita pengen berempati karena penuh dengan kasih. Lama-lama akhirnya kita tarik orang kepada diri kita. Ya, saya dikritik habis-habisan sama sahabat saya di Berlin, saudaraku. Saya dimarahin habis-habisan. Kenapa kamu bilang diri kamu nabi? Kamu mau memuja dirimu sendiri, marah dia, saudaraku. Dia masih belum nangkep dan dia takut sekali karena dia sayang sekali sama saya. Ini orang tua satu ini memang sayang sekali sama saya. Jadi dia takut kalau saya memuja diri saya sendiri. Menjadi Yanes dan Yambres ini, membelokkan iman orang. Awalnya tulus, saudaraku. Orang-orang ini awalnya tulus, Yanes dan Yambres ini. Tapi kemudian dia membelokkan karena enak. Itulah sebabnya saya selalu kata ya, apa yang kamu inginkan doakan saya supaya saya tetap murni hatinya dan konsisten. Hari ini saya bisa tulus murni kepada Anda. Tahun depan belum tentu loh. Hati orang itu bisa belok. Itulah Yanes dan Yambres yang membelokkan kita dan orang jemaat. Saudaraku, hari ini kita dengar firman Tuhan. Ya, tentang bagaimana penyihir-penyihir di dalam gereja ini mulai beraktivitas. Ya, mereka akan membelokkan Anda dari perjumpaan dengan Tuhan, membawa Anda kepada ritual-ritualnya dan sihir magicnya dia. Magicnya itu, mujizat itu bukan Anda itu benar-benar mujizat begitu ya, tapi mereka bikin mujizat palsu. Dengan sugesti-sugestinya. Hati-hati, ujilah segala sesuatu. Jangan remehkan orang-orang yang berdoa untuk mujizat. Jangan remehkan. Kalau Anda menerima mujizat, terimalah di dalam nama Yesus. Tapi ingat, bukan orang itu yang bawa mujizat, tapi Yesus. Kalau Anda kemudian kagum sama orang itu, hati-hati, Anda sedang masuk di dalam sihir dalam gereja. Begitu Anda terpikat dengan orangnya yang melakukan mujizat ini, Anda sedang masuk dalam praktek sihir dalam gereja. Tetapi begitu Anda terpikat dengan Yesusnya dan Anda menjaga diri dari orangnya supaya tidak hanyut terkagum-kagum dengan orangnya, maka Anda sedang benar. Selalu pandang Yesus, Anda akan kecewa. Ya, makanya teman saya yang di Berlin ini ngamuk, marah besar, bukan cuma marah besar saya. Saya diamuk sama dia takut sekali gara-gara saya ngomong saya Nabi ke-26, bener. Dia takut, dan saya tahu ketakutannya dia. Saya mengerti cerita tentang Yanes dan Yambres ini dengan baik. Ya, bagaimana orang-orang bisa dibelokkan dengan sihir, dihipnotis. Makanya jangan pernah kagumi orang, kagumi hanya Tuhan Yesus. Jangan pernah Anda ngefans sama orang, tapi Anda selalu fokus dengan Yesus. Anda boleh dengar pengajaran orang yang baik, tetapi jangan pernah ngefans sama orangnya. Karena orang-orang itu menggunakan itu sebagai energi untuk sihirnya. Dari satu orang, dua orang, terus ya masa itu dipakai, energi itu dipakai untuk menciptakan personal brandingnya, bahasa marketingnya personal brandingnya. Tapi itulah sihir, itulah hipnotis, sehingga Anda tidak datang kepada Yesus, tapi datang kepada orang itu. Nah, saya berdoa supaya hari ini Anda tidak datang kepada Nabi ke-26 yang konyol ini, tapi Anda datang kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Anda cari Tuhan Yesus, Anda cari wajah Tuhan, Anda bukan cari pendeta hebat,
Anda bukan cari mujizat orang-orang yang bikin mujizat. Anda datang sendiri minta mujizat sama Tuhan. Anda minta terobosan sendiri sama Tuhan. Jangan pernah datang sama orang, datang sama Tuhan. Makanya saya selalu ajak Anda untuk ayo puasa, puasa, puasa. Puasa, puasa, puasa. Baca firman, mari kita ajari. Ayo baca firman. Di kelas evangelis itu murah banget ya, saudara. Ikutlah kelas evangelis. Saya bulan Juli ada kelas baru lagi ya, bulan Juli. Ini kan bulannya sudah jalan, bulan Juli saya mulai lagi kelas baru. Supaya Anda belajar firman sendiri, jangan apa kata dogma, tapi gali sendiri. Ya kita runtuhkan semua dogma, gali sendiri. Saya kenalkan Anda semua. Ini yang terjadi. Anda gali sendiri firman sesuai dengan pengenalan Anda dengan Tuhan. Dan kalau Anda, kuncinya Anda harus hidup dalam diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Anda nggak mungkin sesat baca firman Tuhan. Tidak mungkin sesat. Ya, kalau Anda tidak hidup dalam kasih, Anda sekolah pinter teologinya, Anda bisa sesat. Tapi kalau Anda hidup di dalam kasih, Anda nggak mungkin sesat. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau di dalam kasihku, maka remaku di dalam kamu. Ya, iman datang dari rema Kristus. Minta apa saja. Jadi, minta apa saja yang kamu kehendaki. Artinya Tuhan memberikan otoritas. Kamu itu nggak mungkin sesat, nggak mungkin salah minta. Nggak mungkin salah minta. Ya, haleluya, luar biasa Tuhan Yesus baik. Mari kiranya rema dari Tuhan Yesus membawa Anda kepada kebenaran, dan kita akan lihat Anda akan hidup dalam kemenangan, mujizat demi mujizat, bukan karena orang bikin mujizat, tapi karena Yesus bikin mujizat. Jangan datang ke orang ya, suamiku digondol orang, doa puasa sendiri, datang sama saya, suamiku digondol orang, puasa ya Bu, aduh aku makan apa, balang pakai mos, kamu yang ditinggal suami saya yang suruh puasa. Pak Paulus saja puasa, sampai ada yang ngomong gitu ya, Pak Paulus saja bantu puasa buat saya. Balang sendal loh. Kamu yang ditinggal suami saya suruh puasa, kamu yang lagi tidur suka kentut sampai ditinggal suami, saya disuruh puasa, suruh suami pulang. Jangan, kita yang ada yang puasa, karaktermu dirubah saat puasa. Baca Yesaya 58. Saat puasa, baca Yesaya 58. Jangan kamu yang lagi susah, Pak Pendeta yang suruh puasa, ya jangan. Puasa, saya bilang puasa. Puasanya bukan nunda makan, 24 jam makan sekali. Aduh saya makan, ya sekarang mulai. Ini ada Pak Dokter di sini tadi, Pak Dokter Andre itu bilang puasa. Hampir semua, hampir jarang sekali ada penyakit yang nggak boleh puasa. Justru mau operasi malah suruh puasa. Jadi puasa itu nggak masalah, minum air putih yang banyak. Puasa itu bukan nunda makan. Kalau nunda makan, Anda malah kolaps. Malah makin tinggi. Udah gitu, udah nunda makan, suatu makannya bloco, ya tambah kau. Jeblak. Lalu saya puasa 40 hari nggak apa-apa kok. Nggak mati kok. Nggak mati ya. Serius. Tapi Anda puasalah seminggu sekali dulu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Ya Yesus. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuka pikiran dan hatimu dari sihir-sihir dalam gereja yang menjauhkan kau dari Tuhan Yesus, yang membuat engkau tidak mencari Tuhan yang benar, dan membuat engkau tidak bisa lepas dari hawa nafsu, karena engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap ibadahmu, tapi engkau hanya berjumpa sampai kepada satu titik manifestasi dan ritual dan simbol saja. Haleluya.